Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tes 3 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di video kali ini saya akan membahas kasus 9 yaitu siklus aset tetap. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cindy Ariska dengan NIM 18050081025. Saya berada di kelas AK5B Politeknik Negeri Medan. Dalam kasus 9 ini ada 5 pokok bahasan yang akan saya ulik. Yang pertama yaitu diagram konteks, yang kedua yaitu data flow diagram, lalu flow chart, dan analisis kelemahan sistem pengendalian internal, dan yang terakhir yaitu saran dan perbaikan. Yang pertama yaitu diagram konteks. Dalam kasus 9 ini ada 3 sistem yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu akuisisi aset tetap, penghapusan aset tetap, dan pemeliharaan aset tetap. Yang pertama yaitu akuisisi aset tetap, di mana manajer produksi akan melakukan pesanan pembelian kepada pemasok. Yang selanjutnya akan dikeluarkan faktur pesanan pembelian yang nantinya akan digandakan atau dirangkap oleh manajer produksi. Departemen Utang Dagang akan melakukan otorisasi pembayaran berdasarkan perintah manajer produksi dan akan diproses oleh bank. Bank akan mengeluarkan bukti transfer yang akan menjadi dasar pencatatan utang usaha oleh Departemen Utang Dagang. Yang selanjutnya adalah penghapusan aset tetap. Di sini asisten manajer produksi akan melakukan pemeriksaan aset tetap yang akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan aset tetap, di mana laporan ini akan diserahkan ke manajer produksi guna mengambil keputusan. Apabila keputusannya ternyata aset tetap tersebut akan dihapuskan, maka akan ditangani dengan 2 cara, yaitu jual beli atau dihibahkan. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan aset tetap. Sama seperti sebelumnya, yang melakukan pemeriksaan adalah asisten manajer produksi. Nantinya akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan aset tetap yang digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh manajer produksi. Apabila ternyata keputusannya aset tetap tersebut hanya membutuhkan pemeliharaan, maka akan diajukan klaim asuransi ke bagian asuransi. Setelah disetujui, aset tetap akan diserahkan ke bagian reparasi. Bagian reparasi nantinya akan menyerahkan aset tetap serta faktur perbaikannya. Segala pembayaran dilakukan oleh bank. Memasuki pembahasan kedua yaitu data flow diagram atau DFD. DFD terdiri dari 3 sistem juga sama seperti sebelumnya, yaitu akuisisi aset tetap, pemeliharaan aset tetap, dan penghapusan aset tetap. Yang pertama yaitu akuisisi aset tetap. Untuk DFD level 0-nya dimulai dari manajer produksi membutuhkan aset tetap baru untuk kelancaran operasional produksi. Maka dari itu dipilihlah pemasok aktiva yang akan mensuplai aktiva yang dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah kontrak disepakati oleh manajer produksi, kemudian manajer produksi mengirimkan pesanan pembelian kepada pemasok. Manajer produksi akan menerima salinan pesanan pembelian dan faktur dari pemasok. Pemasok mengirimkan 1 salinan tambahan dari pesanan pembelian dan faktur kepada manajer yang akan disimpan ke dalam catatan aset tetap perusahaan. Kemudian, manajer mengirimkan formulir yang berisi perincian transaksi bersama dengan salinan pesanan pembelian. Lalu Departemen Utang akan mencatat utang dagang dari pembelian aset tetap. Departemen Utang Dagang akan membayar utang dagang melalui proses pengeluaran kas, yaitu melalui bank, dan akan dicatat ke jurnal pengeluaran kas. Dan yang selanjutnya untuk penghapusan dan pemeliharaan aset tetap. Untuk DFD level 0-nya dimulai dari asisten manajer produksi akan memeriksa keadaan aset tetap perusahaan
dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan aset tetap kepada manajer produksi. Setelah laporan tersebut diterima, pemeriksaan aset tetap dari asisten manajer produksi akan ditentukan apakah akan dihapus karena sudah tidak layak pakai atau apakah aset tersebut hanya perlu pemeliharaan. Apabila aset tersebut hanya perlu pemeliharaan, maka manajer produksi akan mengajukan perbaikan aset. Pengajuan tersebut ditujukan ke pihak asuransi untuk memperbaiki aset tetap tersebut. Namun, apabila ternyata aset tetap tersebut harus dihapuskan, maka kebijakan perusahaan adalah menjualnya secara tukar tambah dengan aktiva baru atau menghibahkannya. Seluruh pembayaran pemeliharaan maupun penghapusan dilakukan melalui bank. Selanjutnya untuk DFD level 1, 2, 3, dan 4 dalam sistem akuisisi aset tetap. Dimulai dari manajer produksi yang membutuhkan aset tetap baru dan dilakukannya pemilihan pemasok untuk mensuplai aset tetap baru ke perusahaan. Akan dibuat perjanjian pembelian apabila sepakat kepada pemasok. Di DFD level 2, pesanan pembelian diserahkan kepada pemasok, lalu kemudian akan dibuat faktur pesanan pembelian dan faktur tersebut akan diserahkan ke manajer produksi. Di DFD level 3, salinan tambahan dari faktur pembelian akan menjadi dasar pencatatan aset tetap perusahaan dan sebagai dasar pencatatan utang usaha oleh Departemen Utang Dagang Perusahaan. Dan di DFD level 4, pembayaran utang usaha akan dilakukan oleh bank dan struk bukti transfer akan menjadi dasar pencatatan jurnal pengeluaran kas. Untuk sistem penghapusan aset tetap berada pada DFD level 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk DFD level 5 akan dilakukan pemeriksaan aset tetap terlebih dahulu dan hasil pemeriksaan aset tetap tersebut nantinya akan digunakan untuk penyusunan jadwal depresiasi. Di DFD level 6, pemeriksaan aset tetap dilakukan oleh asisten manajer produksi yang kemudian hasil dari pemeriksaan aset tetap tersebut akan menjadi keputusan manajer produksi apakah aset tetap tersebut akan dihapuskan atau dilakukan pemeliharaan. Di DFD level 7, manajer produksi mengambil keputusan apabila ternyata aset tersebut dihapuskan akan ditukar tambah atau dihibahkan. Untuk DFD level 8, apabila ternyata aset tersebut tidak layak dan diputuskan untuk dihapuskan dengan cara tukar tambah, maka akan dipilih pemasok untuk melakukan jual beli. Dan di DFD level 9, apabila ternyata keputusannya dihapuskan karena tidak layak dan dipilih untuk dihibahkan. Untuk sistem pemeliharaan aset tetap ada di DFD level 10 dan di DFD level 11. Di DFD level 10, manajer produksi sudah membuat keputusan atas pemeriksaan aset tetap dan ternyata aset tersebut layak untuk dilakukan pemeliharaan. Maka akan dilakukan pengajuan perbaikan ke asuransi, juga akan diserahkan ke bagian reparasi. Di DFD level 11, seluruh pembayaran akan dilakukan oleh bank ke bagian asuransi, reparasi, juga pemasok. Selanjutnya kita akan membahas flowchart. Flowchart di sini saya juga membuat 3 sistem, yaitu untuk akuisisi aset tetap, pemeliharaan aset tetap, dan penghapusan aset tetap. Untuk akuisisi aset tetap, terdapat 4 entitas, yaitu manajer produksi, pemasok, departemen utang dagang, juga bank. Dimulai dari manajer produksi yang melakukan negosiasi dengan pemasok untuk membeli aset tetap baru yang dibutuhkan perusahaan. Setelah melakukan negosiasi kepada pemasok, pemasok akan memproses pesanan pembelian, kemudian mengirimkan faktur beserta aset tetapnya. Manajer produksi akan menggandakan faktur pembelian menjadi 3 rangkap. Salinan 1
disimpan dalam catatan aset tetap perusahaan. Salinan kedua dan ketiga diberikan ke Departemen Utang Dagang. Oleh Departemen Utang Dagang, faktur salinan kedua akan dikirim ke bank, faktur yang ketiga akan dicatat ke utang dagang perusahaan. Setelah menerima faktur dari Departemen Utang Dagang, bank akan melakukan transfer kepada pemasok, kemudian bank akan menyerahkan struk bukti transfer kepada Departemen Utang Dagang yang kemudian dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Untuk sistem pemeliharaan aset tetap dimulai dari proses pemeriksaan masa manfaat aset tetap perusahaan yang dilakukan oleh para asisten manajer produksi. Laporan hasil pemeriksaan aset tetap akan digandakan menjadi dua, yakni yang asli dan salinan. Dokumen salinan akan digunakan dalam membuat jadwal depresiasi dan yang asli akan diberikan ke manajer produksi. Setelah menerima laporan pemeriksaan aset tetap, manajer produksi akan melakukan penilaian apakah aset tetap tersebut masih memiliki umur ekonomis atau tidak. Jika umur ekonomis aset tetap tersebut 0, maka akan dilakukan penghapusan aset. Namun, jika aset tetap masih memiliki umur ekonomis, maka akan dilihat apakah aset tersebut rusak atau memerlukan perbaikan atau masih dalam keadaan yang baik. Jika aset tetap tersebut tidak memerlukan perbaikan, maka akan digunakan dalam proses produksi. Namun, jika terdapat aset tetap memerlukan perbaikan, maka manajer produksi akan melakukan pemeriksaan klaim asuransi aset tetap. Jika aset tetap tersebut tidak memiliki klaim asuransi, maka manajer produksi akan menyerahkan aset tetap yang memerlukan perbaikan pada bagian reparasi. Nah, tadi adalah proses apabila aset tetap tidak memiliki klaim asuransi. Dan apabila aset tetap memiliki klaim asuransi, maka aset tetap tersebut akan diserahkan ke bagian asuransi. Bagian asuransi akan melakukan proses perbaikan aset tetap. Jika aset tetap pada tahun ke-0, maka bagian asuransi akan menanggung seluruh biaya perbaikan aset tetap. Namun, ketika aset tetap tersebut tidak pada tahun ke-0, maka bagian asuransi hanya menanggung sebagian biaya perbaikan aset tetap dan sebagian lainnya akan ditanggung oleh perusahaan. Lalu, bagian asuransi akan mengirimkan faktur perbaikan kepada manajer produksi. Manajer produksi akan menggandakan faktur tersebut menjadi dua rangkap. Faktur salinan kedua akan disimpan ke dalam file berdasarkan number, sedangkan faktur asli akan digunakan untuk membuat formulir transaksi pemeliharaan aset tetap yang akan menghasilkan laporan transaksi pemeliharaan aset tetap. Laporan ini akan dikirim ke bagian keuangan perusahaan, kemudian bagian keuangan perusahaan akan mengirimkan sejumlah uang ke bank untuk dikirim ke bagian asuransi. Setelah bank melakukan proses transaksi, bukti transfer dikirim ke bagian keuangan perusahaan. Berdasarkan struk bukti transfer yang diterima, bagian keuangan akan mencatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Berikutnya sistem penghapusan aset tetap. Dimulai dari manajer produksi yang mengajukan usulan untuk melakukan penghapusan aset tetap. Manajer produksi membuat keputusan terhadap penghapusan aset tetap tersebut, apakah aset tetap dihibahkan atau ditukar tambahkan. Jika dihibahkan, maka manajer produksi akan membuat laporan penghapusan aset tetap, kemudian laporan tersebut akan dicatat dalam catatan aset tetap perusahaan. Sedangkan untuk aset tetap yang tidak dihibahkan, artinya aset tetap tersebut ditukar tambahkan. Proses penukaran aset tetap lama ke aset tetap baru dimulai dari keputusan manajer produksi untuk melakukan penghapusan aset tetap dengan melakukan tukar tambah.
Manajer produksi memilih pemasok dan membuat kontrak pertukaran aset tetap, yaitu perjanjian jual beli. Selanjutnya, perjanjian tersebut dikirim oleh manajer produksi ke pemasok. Lalu pemasok melakukan proses tukar tambah aset tetap lama dengan yang baru. Pemasok mengirim faktur atas tukar tambah aset tetap lama ke baru beserta aset tetapnya kepada manajer produksi. Manajer produksi akan menggandakan faktur tersebut menjadi 2 rangkap. Faktur salinan kedua akan disimpan ke dalam file berdasarkan number dan faktur asli akan dikirim ke bagian bank. Bank nantinya akan melakukan proses transfer kepada pemasok dan struk bukti transfer akan diserahkan ke bagian keuangan perusahaan. Bagian keuangan perusahaan akan mencatatnya ke jurnal pengeluaran kas. Memasuki pembahasan keempat, yaitu analisis kelemahan sistem pengendalian internal. Tentunya ada 3 sistem yang akan dianalisis. Yang pertama yaitu akuisisi aset tetap, kemudian pemeliharaan aset tetap, dan penghapusan aset tetap. Pada sistem akuisisi aset tetap, yang pertama yaitu pada sistem ini, setiap transaksi akan dihandle oleh bank atas permintaan seorang manajer produksi, sehingga kurang adanya pengawasan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Lalu yang kedua, di dalam sistem ini, pencatatan dilakukan oleh seorang manajer. Tidak adanya pemisahan tugas khusus yang seharusnya dilakukan oleh bagian pencatatan maupun transaksi. Lalu yang ketiga, kurangnya pengawasan dalam sistem ini akan mengakibatkan kekeliruan transaksi maupun catatan. Banyaknya tugas yang ditangani oleh manajer menjadi kelemahan dalam sistem ini sendiri. Lalu yang keempat yaitu dalam sistem ini tidak dilakukannya pencatatan dengan urutan yang spesifik, misalnya number. Selanjutnya, analisis kelemahan pengendalian internal pada sistem pemeliharaan aset tetap. Yang pertama, di dalam sistem ini terdapat ketidakefektifan terkait banyaknya tugas yang tidak sesuai dijalankan hanya oleh seorang manajer. Tidak adanya pemisahan tugas yang baik yang menjadi kelemahan dalam sistem ini. Yang kedua, tidak adanya pemeriksaan transaksi oleh bagian maupun departemen tertentu terkait apakah transaksi tersebut valid atau tidaknya. Yang ketiga, dalam sistem ini tidak terlihat pengawasan seperti apa yang diberikan selama pemeliharaan aset tetap berlangsung oleh pihak asuransi maupun bagian reparasi. Yang keempat, tidak adanya proses verifikasi dalam sistem ini, sehingga akan mudah sekali untuk setiap proses yang akan tidak terdeteksi dalam sistem ini. Selanjutnya, analisis kelemahan pengendalian internal terhadap sistem penghapusan aset tetap. Yang pertama, dalam sistem ini tidak adanya bagian yang memeriksa transaksi seperti apa yang valid dan seperti apa yang akan diteruskan. Yang kedua, pemisahan tugas yang kurang baik terdapat di sistem ini. Banyak sekali hal yang seharusnya terdapat di bagian pencatatan. Yang ketiga, kurangnya pengawasan menjadi penyebab kelemahan pada sistem ini. Tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh bagian khusus dalam sistem ini. Yang keempat yaitu tidak adanya sistem verifikasi yang baik di dalam sistem ini, sehingga mudah sekali terdapat kecurangan-kecurangan di dalam sistem ini. Lalu yang terakhir yaitu saran dan perbaikan dari semua sistem yang ada di atas. Di sini saya akan memberikan beberapa saran dan perbaikan sistem pengendalian internal dalam kasus 9 siklus aset tetap. Yang pertama yaitu diperlukan adanya perbaikan terhadap otorisasi setiap transaksi, yakni ada bagian maupun departemen khusus yang menangani hal ini agar tidak adanya kekeliruan atau kecurangan dalam sistem ini. Yang kedua, tentunya bagian yang mengotorisasi transaksi harus terpisah dengan bagian yang memproses transaksi. Lalu yang terakhir yaitu pembagian tugas yang tepat akan memaksimalkan setiap fungsi dalam sistem ini. Di atas. Yang ketiga, setelah pembagian tugas yang tepat juga tidak kalah penting bagian pengawasan.
karena pengawasan sendiri akan memberikan pengendalian pada sistem yang sudah terpisah dengan baik. Lalu yang keempat, selanjutnya sangat penting untuk membuat batasan, yakni akses baik itu terkait aktiva perusahaan maupun transaksi lainnya. Sistem yang rapi akan memudahkan dan efektif dalam penggunaannya. Yang kelima, pentingnya menyediakan bagian yang akan memverifikasi setiap proses maupun transaksi, agar meminimalisir adanya kekeliruan maupun kecurangan dalam sistem. Demikianlah penyelesaian terhadap kasus 9 siklus aset tetap mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Segala saran, perbaikan, dan komentar akan diterima dengan senang hati. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Cynthia Ariska. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.